Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 16 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Kita diingatkan bahwa doa adalah sekolah harapan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengajar kami satu doa yang sangat bagus, yaitu doa Bapa kami. Tuhan, bantulah kami, semoga dalam doa kami selalu berharap dan membiarkan kehendak-Mu terjadi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah doa adalah sekolah harapan. Sasaran dari setiap doa adalah membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita ingat doa Yesus Kristus di Taman Getsemani. Dalam berdoa, Yesus mengeluh kepada Bapanya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dalam doa singkat ini, Yesus punya kerinduan agar ia dibebaskan dari penderitaan yang akan dilaluinya. Dia sudah membayangkan beratnya penderitaan yang akan diterimanya. Walaupun demikian, Yesus tetap sadar akan tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia lewat penderitaan, lewat salib. Karena itu, di akhir doanya, Yesus tetap pasrah pada kehendak Bapanya. Dia tetap membiarkan kehendak Bapanya yang terjadi. Dalam berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Satu komunikasi akan berjalan dengan baik kalau kedua insan saling mendengarkan. Itu berarti kedua insan diberi kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Bukan komunikasi lagi kalau hanya satu orang saja yang berbicara. Karena itu dalam berdoa, selain kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, berilah kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Caranya, sampaikan kepada Tuhan bahwa kini waktumu untuk berkata-kata. Bersabdalah Tuhan, maka hamba-Mu mendengarkan. Untuk itu kita harus diam sejenak, hening dan bayangkan wajah Tuhan. Fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Biarkan Dia menjamah kita. Dalam keheningan sambil memandang wajah Tuhan, pasti Dia akan berbicara kepada kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam berdoa kita wujud nyatakan isi doa Bapa kami yang sudah diajarkan Kristus kepada kita, yaitu dengan memuji dan memuliakan Tuhan, menyampaikan permohonan sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan biologis kita, kebutuhan makan minum, atau kebutuhan rohani kita, mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, maupun relasi dengan diri sendiri. Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, doa adalah sekolah harapan. Maksudnya bahwa dalam berdoa kita selalu diminta untuk selalu berharap. Berharap bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Berharap bahwa Tuhan selalu mendengarkan puji-pujian kita. Kita manusia boleh berdoa, tetapi yang mengabulkan doa kita hanyalah Tuhan. Dia tahu jauh lebih baik apa yang kita butuhkan. Karena itu, berharaplah selalu padanya, dan cintailah Dia dengan sepenuh hati. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.